Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen mendemonstrasikan hasil dari kamera Sony ZV-E10 sambil kita ngobrolin produknya. Sekalian aja kita ngopi. By the way, gua lagi ada di kopi ini ya, kopi murah. Gua malas ke cafe anjir, soalnya mahal. Bukan mahal sih, gue malas aja anjir. Saat ngevlog di cafe itu kayak apa ya, diliatin banyak orang kayak orang tolol. Kalau di sini kan kagak. Modal goceng, gue bisa ngebacot sepuasnya dan nunjukin hasil video ke kalian. Nah, jadi kamera yang gue pakai ini sekarang adalah Sony ZV-E10 dan kalian bisa nonton video reviewnya yang udah gue buat di sini. Jadi, kamera Sony ZV-E10 itu adalah kamera vlogging, content creating. Ini enak banget buat dipakai bikin video kayak gue sekarang lagi ngevlog pakai Sony ZV-E10. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat dan rasakan di video ini. Semua fiturnya gue bakal jelasin dan hasilnya itu seperti apa. Sekarang kita ngobrolin tentang harga. Nah, untuk harga Sony ZV-E10 ini sebenarnya nggak beda jauh dengan kamera Sony A6400. Jadi harganya itu kurang lebih 9 sampai 11 jutaan gitu ya. Dan misalkan kalian bandingin dengan Sony A6400, ya itu tuh beda kurang lebih 1 sampai 2 juta di unit yang sama. Misalkan body only Sony ZV-E10 9 juta. Kalau untuk Sony A6400 ya tinggal tambahin aja 2 juta. Kalau yang kitnya kurang lebih 10 jutaan, 10 setengah gitu ya kalau nggak salah untuk sekarang. Tapi kalau untuk Sony A6400 itu 12 jutaan. Ya intinya beda 2 juta lah dengan Sony A6400. Tapi untuk hasil video bisa kalian lihat di video ini nggak ngecewain, bahkan bisa melebihi dari Sony A6400 menurut gua. Dan kamera ini tuh bener-bener bisa dipakai buat nyari duit. Pasti misalkan kalian kerjaannya adalah content creator, reviewer, atau enggak vlogger gitu. Kamera ini tuh bisa banget diandalkan. Tapi misalkan kalian butuh sensor yang lebih besar gitu ya, kalian tuh bisa ambil yang seri full frame-nya. Tapi jaraknya itu jauh banget dengan kamera ini. Kamera ini tuh kurang lebih 10 jutaan aja untuk harganya. Tapi misalkan yang full frame-nya itu kalian harus nambah sekitar 20 juta lagi, alias 30 juta baru kalian bisa mendapatkan fasilitas full frame. Anjir, parah itu kenaikannya, atau yang harga yang harus dibayarin itu bener-bener loncat banget. Sony itu parah itu untuk range harganya. Ini gue ngerekam langsung direct pakai kameranya, mikrofonnya nggak pakai mikrofon tambahan, lensanya lensa kit. Jadi ini no edit dan no alat tambahan. Jadi untuk hasilnya ya kalian itu bakal mendapatkan hasil yang seperti unit-unit yang ada di pasaran seperti itu. Selanjutnya fitur yang paling gue suka dari kamera ini langsung direct ya, pakai mikrofon capsule yang ada di Sony ZV-E10. Jadi mikrofon capsule yang ada di kamera ini tuh ada 3, beda dengan Sony A6400 yang cuma 2 stereo. Jadi untuk processing suaranya ini lebih baik lagi, dia tuh bisa menampilkan suara yang lebih detail dan lebih apa ya, gue ngomong ini depan kamera pun ini terdengar jelas. Tapi sayangnya nggak ada fitur noise reduction-nya aja ya. Masa kamera ada fitur noise reduction sih? Dan ini adalah hasil dari audionya. Bakal gue deketin ke mulut. Nah, ini adalah hasil kualitas suara dari Sony ZV-E10. Misalkan gue pakein ke depan mulut, gimana hasil audionya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan yang paling enaknya lagi, misalkan kalian pakai aksesoris tambahan kayak mikrofon gitu. Nah, ini tuh mendukung input jack 3,5 mm sama Sony Smart Hot Shoe-nya. Jadi ada satu mikrofon mahal dari Sony yang harganya 5 juta, dia tuh bisa menangkap suara secara digital dan kita itu bisa ngeganti polar pattern-nya. Jadi mau depan, mau yang wide, mau yang kiri kanan, atau nggak depan belakang itu bisa. Dan ini adalah produknya. Ini mahal banget 5 juta. Dan Sony ZV-E10 itu udah mendukung fitur ini. Jadi dia tuh bisa menangkap suara digital dari mikrofon tersebut. Jadi bukan analog lagi. Paling gue suka dari Sony ZV-E10 itu kita tuh bisa ngevlog sambil lihat ke depan kamera, soalnya ada screen di depannya. Nah, sekarang gue pakai kamera iPhone dan bisa kalian lihat. Nah, misalkan kalian ngomong depan kamera dan kalian pengen tahu framingnya seperti apa, ini gak usah ribet lagi. Nah, ini udah ada kamera flip off screen-nya, articular screen. Jadi ya
kalian bisa lihat langsung hasilnya, nggak perlu ribet gitu ya. Aduh, ini enak banget buat ngevlog asli. Dan autofocus kamera ini benar-benar akurat dan juga cepat asli. Ini benar-benar kepake banget buat apa ya, main di pergerakan yang benar-benar cepat. Nah, kalau untuk ngevlog yang benar-benar aman. Dan untuk stabilisasi gambarnya ini benar-benar oke juga. Dan sekarang kita bakal tes stabilisasi gambar dari Sony ZV-E10. Nah, ini adalah kualitas video misalkan steady shot atau stabilisasi gambarnya itu nggak aktif. Ini benar-benar natural dari kameranya. Nah, ini kelihatan ya, bisa kalian lihat getarannya tuh kerasa, tapi nggak terlalu getar untuk kamera ini. Beda dengan Sony A6400 yang benar-benar getar banget kalau gua rasa ya. Jadi ini walaupun off tapi tetap enak buat dipakai jalan-jalan. Apalagi kita aktifkan. Sekarang kita aktifkan dan jalan-jalan lagi. Nah, ini stabilisasinya udah jalan, dan ini adalah mode yang aktif, yang biasa ya. Dan ini tuh ada cropping sekitar 10%, jadi gambarnya itu bakal membesar sedikit ya. Tapi untuk stabilisasinya bisa kalian lihat, ini gua jalan dibandingkan yang tadi ini lebih baik. Nah, kan ini lebih stabil ya. Tapi kamera jenis ini tuh beda ya dengan kamera smartphone. Jadi untuk stabilisasi dan getarannya tuh kalau misalkan jalan-jalan gini ini masih bisa direduksi. Tapi misalkan udah yang parah gitu, kamera handphone atau enggak GoPro atau enggak Insta360, kamera 360 itu lebih baik daripada kamera ini. Jadi ada keterbatasan dari hasil gambar misalkan kalian pakai kamera mirrorless seperti ini. Nah, dan yang ini adalah mode yang paling tinggi, yang aktif. Ini benar-benar stabil katanya ya. Jadi croppingnya itu lebih besar gitu ya, jadi gambarnya itu agak ngezoom, tapi stabilisasinya emang lebih baik gitu ya, bisa ngereduksinya. Tapi jeleknya itu gambarnya itu jadi rada-rada jelly kayak gitu ya. Nah, sekarang kita jalan, ini stabilisasinya lebih baik daripada yang tadi gua jelasin tuh, lebih smooth gitu. Tapi apa ya, gambarnya tuh kayak editannya tuh kerasa banget gitu. Lebih rekomendasi sih gua ini ya, pakai fitur Sony Catalyst dari Sony langsung. Jadi kan kamera ini tuh udah ada, bisa ngerekam gyro data gitu ya. Jadi itu lebih baik untuk stabilisasi daripada kalian pakai digital seperti ini. Tapi ini udah ngebantu banget sih misalkan kalian yang nggak mau ribet gitu ya, pengen ngevlog langsung dan hasilnya tuh nggak usah diedit-edit lagi gitu ya. Ini udah stabil menurut gua tuh. Asli canggih, apalagi yang Sony ZV-E1 ya, parah nih. Nah, fitur selanjutnya yang gue suka dari Sony ZV-E10 itu adalah fitur product showcase. Jadi misalkan kalian vlogger yang suka yang review barang, atau nggak beauty vlogger yang suka nunjukin barang ke kamera, kalian itu nggak perlu nutupin muka lagi buat ngefokusin si bendanya ya. Kalian tinggal gini aja nih, nah dia tuh bakal langsung fokus ke si gambarnya. Nah, sip, ganti lagi fokusnya ke barang sini, dan ini fokusnya benar-benar akurat cuy. Tapi untuk jarak dekat misalkan kita pakai lens circuit emang nggak akurat ya. Jadi jarak akurat tuh cuman kurang lebih tuh 30 cm di depan kamera. Tapi ini ngebantu banget sih buat nunjukin barang ke depan kamera. Nah, langsung fokus cuy. Jadi nggak perlu nutup wajah lagi. Nunjukin handphone. Nah, out focus, in focus. Nah, fitur gimmick yang satu lagi yang gue suka, jadi bisa kalian lihat ini muka gue bener-bener mulus banget, dan ini akibat dari skin whitening, skin softening ya. Jadi ada penghalus wajah yang bisa langsung otomatis aktif. Jadi kalian itu nggak perlu processing lagi di post production. Apalagi misalkan kalian adalah vlogger cewek, ini muka kalian bakal lebih jernih lagi tuh, bisa kalian lihat. Dan ini fiturnya aktif dan medium ya. Sekarang kita setting ke yang high dan juga yang normalnya seperti apa. Nah, sekarang muka gue udah di setting di paling bawah, low. Ternyata yang tadi settingannya itu paling tinggi, dan ini adalah hasilnya. Yang low aja udah membuat muka gue halus ya, apalagi yang high kayak tadi itu berlebihan banget. Dan sekarang kita setting ke normal, muka gue kayak gimana. Ini banyak beruntus sebenarnya. Kalau nggak pakai efek ini kayak gini nih, bisa kalian lihat muka gue agak banyak ini ya, detail teksturnya, dan nggak rata ini, nggak sesoft tadi. Itu ngebantu banget buat kalian para vlogger yang pengen tetap tampil cantik di depan kamera.
Anjay. Sekarang kita tes fitur background defocusnya. Jadi fitur ini tuh tinggal sekali pencet, jadi si diafragma lensa itu bakal menyesuaikan dengan bukaan yang paling kecil. Kalau yang ini kan kecilnya f3,5, jadi dia tuh sekali pencet seperti ini. Nah, itu bakal lebih ngeblur dan f-nya itu udah langsung ke f3,5. Tapi misalkan kalian pengen pakai fitur ini, lebih baik kalian pakai lensa yang bukaannya lebar, kayak f1,4 atau f1,8, biar hasilnya itu lebih ngeblur lagi sekali pencet. Dan ini udah aktif ya fiturnya ya, jadi lebih ngeblur. Dan ini kalau misalkan kita setting clear, nah itu jadi lebih tajam belakangnya. Kalau pakai lensa kit ini tuh kerasanya kalau objeknya itu dekat. Sekarang kita aktifin background defocusnya. Nah, ini lebih ngeblur ya. Jadi dengan kamera ini tinggal sekali pencet, ini nonaktif. Nah, dan ini aktif. Nah, aperturnya tuh langsung menyesuaikan. Ini asik banget buat ngevlog. Dan fitur yang paling gua suka selanjutnya dari Sony ZV-E10 adalah fitur video vertikalnya. Dan sekarang gue bakal tunjukin ke kalian. Nah, sekarang ini tuh gue lagi rekaman vertikal dari Sony ZV-E10. Nah, bisa kalian lihat di layar, ini gue rekaman, kamera ngerekam kamera. Nah, jadi misalkan kalian lihat hasilnya di komputer, nah hasilnya itu tetap vertikal seperti ini. Jadi kita tuh nggak usah rotate-rotate lagi. Dan misalkan kalian pengen transfer dari kamera ini ke smartphone, itu hasilnya tetap vertikal juga. Jadi misalkan kalian adalah content creator, ya abis syuting pakai kamera ini, kalian bisa langsung editing, langsung. Nggak usah pakai puter-puter gambarnya nyesuaiin dengan framing. Nggak perlu. Ini sangat memudahin banget buat kerjaan sebagai content creator. Apalagi misalkan kalian itu adalah reviewer atau enggak, apa ya, banyak lah yang bisa dieksplor. Dan misalkan kalian adalah reviewer gadget gitu, atau enggak beauty vlogger yang suka bikin konten vertikal nih, makeup gitu. Misalkan kalian mau nunjukin barang tuh, kalian tinggal gini aja. Nah, ini bisa langsung fokus. Nggak usah nutupin muka, dan si kamera pun ngedetect kalau emang ada objek di depannya. Ini lebih mempermudah banget buat kalian bikin konten. Dan autofocusnya itu nggak diragukan lagi untuk kecepatannya. Yang terpenting ya kalian harus tahu titik ininya, amannya. Kurang lebih 30 cm depan kamera ini lebih aman sih. Tapi misalkan kalian depan banget kayak gini, si kamera pun bakal pusing. Dia tuh fokusnya, fokus distance-nya itu emang terbatas. Nah, maksimal segini. 1, 2, 3. Fokus. 1, 2, 3, kita tes lagi. Fokus. Nah, ini cepet banget cuy, asli. Walau ya, kalau memang kalau deket banget kayak gini, yang dia tuh nggak akan bisa ngedetect. Ya sama sih kayak mata kalian, misalkan kalian melihat objek dekat pasti pusing juga gitu ya, fokus kemana. Sekarang kita ngobrolin kamera ini ya. Jadi kamera ini tuh emang sih untuk kemampuan vloggingnya atau nggak ngerekam videonya, ini bener-bener recommended. Ini autofocusnya cepet dan apa ya, akurat, dan banyak banget fitur yang bener-bener kepake buat kalian para content creator atau videographer. Kalau untuk konten foto gitu, mungkin ini agak kurang gitu, tapi udah cukup sih menurut gua. Apalagi kameranya tuh ringan dan enak buat dipakai syuting langsung seperti ini, run and gun gitu. Nah, jadi Sony ZV-E10 itu karena bentuknya ringan, ini tuh jadi enak banget buat dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi kalian itu nggak keganggu, apalagi ada layar di depannya. Ini gua sambil lihat layar juga. Jadi ini tuh bener-bener menunjang kebutuhan kalian buat ngevlog atau nggak bikin konten. Ini bener-bener ngehemat waktu, tenaga, sama bener-bener efisien lah misalkan kalian pakai kamera ini. Dan sayangnya misalkan kalian pakai kamera ini, ya tentu pilihan lensa itu berpengaruh terhadap hasil. Jadi rekomendasi lensa dari gua adalah kalian pakai lensa Sony 11mm yang ini nih, bisa kalian lihat. Nah, itu walaupun apa ya, kameranya lebar gitu lensanya, tapi dia bisa memberikan hasil bokeh yang cukup baik gitu. Apalagi misalkan kalian pakai fitur yang seperti gua ini lagi aktif fitur ini ya, apa sih namanya tuh, stabilisasi yang bener-bener nge-crop sampai 30% dari gambar. Jadi misalkan kalian pakai lensa 11mm itu nggak akan keganggu croppingnya. Kayak gue sekarang kan ini kayak muka gue gede banget di depan kamera. Tapi misalkan kalian pakai 11mm itu nggak akan kerasa banget. Tetap bokehnya itu kerasa dan tajamnya itu bener-bener kerasa. Tapi kalau untuk kayak gini, ini kerasa banget sempitnya. Nah gitu.
Dan sekarang kita tes aja fitur-fitur lain yang benar-benar unggul dari Sony ZV-E10. Untuk daya tahan baterai, kamera ini tuh bisa tahan misalkan dipakai ngevlog ya kurang lebih 1-2 jam sih, misalkan dipakai terus-terusan gitu ya. Tapi ini termasuk irit sih menurut gua, nggak boros-boros amat. Nggak kayak Sony A6000 yang pernah gua punya. Padahal baterainya sama ya, NPF 50 gitu ya, yang ini nih. Tapi di Sony ZV-E10 ini untuk durasi pemakaiannya itu bisa lebih lama. Apa misalkan kalian pakai foto-foto ya seharian juga ini udah tahan. Tapi misalkan untuk video mungkin karena kemampuannya yang cukup bagus, autofocusnya cepat, stabilisasinya aktif dan lain-lain, ya mungkin ini cukup wajar gitu ya buat kamera sekelas ini. Ini termasuk irit untuk penggunaan baterainya. Misalkan kalian bikin podcast pakai kamera ini, kalian itu nggak perlu khawatir lagi. Kalau misalkan mau ngerekam sejam, kayaknya bisa lebih aman. Ini aman banget gitu ya. Tapi misalkan kalian pakai kamera ini, ya lebih baik kalian punya minimal 3 baterai gitu ya. Jadi 1 baterai utama yang original dari kameranya, 2 baterai tambahan kalian beli. Dan belinya di mana? Nah, belinya tentunya bisa pakai link yang punya gua yang ada di deskripsi. Jangan lupa klik dulu. Nah, ini adalah hasil perbandingan kamera iPhone dan juga Sony ZV-E10 di kondisi low light. Gimana kualitasnya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan misalkan gua setting ke ini ya, benar-benar gelap. Nah, ini benar-benar gelap. Harusnya kamera Sony ZV-E10 itu lebih jago, soalnya dia tuh ISO-nya itu sensitivitasnya gue udah set di 32.000. Harusnya lebih detail nih daripada kamera iPhone. Coba kalian boleh komentar lebih baik yang mana, mending iPhone 12 atau kamera Sony ZV-E10.